bercerita tentang aneka peristiwa yang terkait atau berhubungan dengan geologi ya, yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2022 dari Januari tentunya sampai ke Desember. Di depan ini nampak satu fenomena geologi yang terjadi di awal bulan Januari ya, di pertengahan bulan Januari di 2022, yaitu satu longsor di Kabupaten Sumedang. Suatu bencana kaitan antara geologi dan hidrometeorologi, dan itu selalu terulang ya. Jadi ini juga menjadikan kita waspada gitu ya. Begitupun di awal tahun ini juga terulang lagi. Nanti akan kita bahas salah satunya. Baik, ini hal-hal yang saya pilih untuk didiskusikan atau diceritakan pada malam hari ini. Pertama tentang geologi Indonesia. Tentu geologi Indonesia adalah sebagai dasar ya, dasar untuk semua fenomena yang terkait dengan kegeologian di Indonesia yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Pertama, geologi Indonesia itu juga memberikan banyak dukungan ya, banyak dukungan untuk hal-hal yang baik ya. Dalam hal ini tentu kawan-kawan bisa menduga misalnya sumber daya ya, baik sumber daya mineral maupun sumber daya energi, air, dan lain-lain. Tetapi juga geologi Indonesia bisa menjadi pembatas ya, menjadi pembatas hal-hal yang banyak hal ini terkait dengan kebencanaan. Ya, jadi dua hal itu memang mau tidak mau sebagai efek dari posisi geologi Indonesia. Ya. Kemudian nanti saya akan bahas juga sedikit tentang skala waktu geologi dan waktu manusia. Kalau bicara kaleidoskop ini tentu kita membicarakan waktu yang pendek ya, yang periodenya hanya setahun di tahun 2022. Terus kita berhadapan dengan skala waktu geologi yang kita tahu itu bisa lama sekali ya, bisa sampai ribuan, ratusan ribu, sampai jutaan tahun. Tetapi mereka dalam satu waktu bertemu gitu ya, antara skala waktu geologi dan skala waktu manusia itu. Ya, nanti saya akan terangkan bagaimana pertemuannya. Kemudian di tahun 2022 pun sebenarnya Indonesia juga punya target-target tertentu ya, yang ingin dicapai ya, dan itu biasanya itu akan menjadi background juga gitu untuk institusi-institusi terkait kegeologian, baik ekstraksi sumber daya geologi maupun mitigasi bencana untuk bekerja gitu. Jadi saya akan kemukakan juga tentang target tahun 2022 itu seperti apa sebenarnya ya. Nah kemudian habis itu nanti kita akan bahas detail-detail sedikit ya. Pertama tentang sumber daya energi dan mineral di 2022, apa yang terjadi tentang hal itu. Kemudian juga bagaimanapun kita harus membicarakan kebencanaan geologi di 2022 ya. Yang kemudian saya akan detailkan lagi. Kenapa ini lebih detail di kebencanaannya? Karena sebenarnya kalau kita hitung tahun demi tahun, kita berhadapan dengan proses geologi itu kebanyakannya bencana ya. Karena disitulah proses geologi itu sifatnya akut atau sesaat, sekonyong-konyong ya. Kita bisa menyaksikan misalnya gempa ya, gempa di Turki, di Suriah yang baru-baru ini terjadi, atau di wilayah kita di Cianjur misalnya. Itu kan sekonyong-konyong gitu. Walaupun tentu dibangunnya sekian lama gitu, energi yang terjadi untuk kebencanaan itu. Pertama saya ingin menyorot tentang erupsi gunung api bawah laut ya. Ada hal yang menarik tentang itu. Sebenarnya ini dipicu oleh erupsi gunung api bawah laut di daerah Tonga ya. Tapi juga menjadi pemikiran kepada kita gitu. Bagaimana nih kasusnya di Indonesia? Ya tentu kawan-kawan masih ingat ya soal-soal itu. Nanti akan saya bahas sedikit soal itu. Kemudian ada review tentang kegempaan 2022. Kebetulan kawan saya Pak Daryono dari BMKG sudah mereview itu. Jadi di sini saya banyak ambil informasi-informasi dari beliau. Kemudian selama tahun 2022 itu ada pusat-pusat gempa yang terjadi di luar sesar-sesar yang sudah dikenal atau ditetapkan. Nah, jadi akhirnya kita mungkin butuh para ahli geologi, para ahli kegempaan untuk memutakhirkan pemetaan sesar aktif di Indonesia ya. Karena kebanyakan memang gempa-gempa itu terjadinya di sesar aktif gitu. Termasuk yang kita lihat di Turki itu pun sesar aktif. Bencana yang paling banyak sebenarnya adalah gerakan tanah ya, gerakan tanah. Walaupun ini nanti ada hubungannya dengan hidrometeorologi, tetapi basisnya pun adalah geologi di bawahnya gitu. Ya. Nah hal-hal yang lain juga yang harus kita sorot itu adalah tentang konservasi ya, konservasi geologi. Karena kalau kita bicara geologi itu, saya pikir sih ada 4 hal. Pertama, edukasi geologi. Kedua adalah ekstraksi sumber daya. Ketiga adalah mitigasi kebencanaan. Dan keempat adalah konservasi. Nah dalam hal ini konservasi tentu
bisa dibilang di 10 tahun belakangan atau lebih, masalah geopark ya, geopark baik yang nasional maupun global cukup mengemuka, dan kita patut bersyukur di tahun 2022 ini UNESCO sudah menilai dan meluluskan 4 global geopark baru, walaupun belum diresmikannya nanti tahun ini. Nah, saya akan bercerita sedikit tentang apa 4 geopark global yang baru itu. Ya. Nah, hal yang lain yang tidak kalah penting adalah di tahun 2022 juga, di awal tahun, Badan Geologi meluncurkan suatu portal data geologi. Saya pikir itu penting ya untuk kita sorot atau kita simak, karena sejarah kegiatan geologi Indonesia itu termasuk yang awal ya di dunia ya, sejak zaman Belanda gitu. Tentu datanya sangat banyak, dan apalagi di era informasi sekarang ini, era keterbukaan, era masyarakat bisa mengakses data, itu hal-hal yang penting gitu. Dan itu juga rasanya menjadi kewajiban institusi negara gitu ya untuk bisa membagikan beberapa datanya kepada masyarakat. Nah, itu akan tercantum dalam portal data geologi. Nah, itu diluncurkan tahun lalu. Jadi patut kita simak hal-hal seperti itu. Jadi kira-kira itu kawan-kawan yang saya pilih ya. Memang saya diberikan kebebasan untuk memilih gitu, apa-apa saja ya. Jadi saya juga karena sudah mulai dari tahun lalu berbicara tentang kaleidoskop geologi, jadi saya juga harus mengamati harus mengamati sepanjang tahun apa-apa saja nih hal-hal geologi yang apa nanti di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya bisa kita bicarakan di refleksi geologi Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kawan-kawan semua. Baik, kita mulai dengan geologi Indonesia. Tentu kawan-kawan ini sudah tahu, tapi ini hanya pengulangan saja untuk sekedar menegaskan lagi. Ya, ini peta terkenal ya, peta tektonik, sebenarnya peta ya, dari Warren Hamilton tahun 79 ya, satu peta geologi Indonesia di permukaan ya. Di sini kalau kita lihat secara detail sangat beragam ya, sangat beragam. Geologi Indonesia itu di permukaan tentu aneka batuannya sangat banyak dari berbagai jenis, dari batuan volkanik, batuan intrusi magmatik, kemudian batuan sedimen, batuan metamorf, batuan-batuan samudera yang terangkat, macam-macam sekali ya. Tentu ini juga memberikan banyak hal sumber daya gitu. Antara lain misalnya nikel ya, nikel yang sekarang sedang populer itu kita nomor 1 di dunia ya, sumber daya kita. Nah, itu tentu karena geologi Indonesia sendiri yang begitu variasi, kompleks tapi sangat bermanfaat. Tetapi tidak lepas dari itu, kita pun kita berada di wilayah pertemuan lempeng ya. Tentu kita tahu ini pertemuan yang konvergens, yang saling menekan ya, terbentuk energi terus-menerus ya sekian lama, dan itu pun sudah lama sebenarnya ya. Kompleks-kompleks subduksi dan lain-lain itu sudah mungkin kalau yang di Sumatera Jawa itu mungkin sudah dari Eosen, di tempat-tempat lain bisa lebih muda atau lebih tua gitu. Nah, efeknya tentu adalah kebencanaan-kebencanaan yang terkait dengan kegeologian. Baik gempa, kemudian erupsi gunung api, tsunami ya, karena kebetulan kita dikepung oleh laut ya, samudera Hindia, samudera Pasifik, di tengah-tengah pun kita punya laut Banda ya di Indonesia Timur. Tetapi hal-hal yang lain juga banyak ya, banyak sekali yang tidak terekam di surface ya. Kalau ini kan hanya permukaan, di subsurface tentu lebih banyak lagi variasi-variasinya ya. Kita banyak cekungan-cekungan sedimen yang menghasilkan migas, batu bara, dan hal-hal yang lain. Nah, ini menjadi faktor-faktor pendukung, tetapi juga sekaligus pembatas tentunya ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini satu peta yang menunjukkan bahwa Indonesia duduk di antara pertemuan lempeng yang saling berkonvergen. Nah, ini saya ingin tunjukkan peta metalurgi ini ya, yaitu kejadian mineral di Indonesia. Kita bisa lihat ini beberapa jenis-jenis mineralisasi, cukup kompleks ya kalau para ahli mineralogi, deposit minerals, memasukkan Indonesia sebagai wilayah yang sangat kompleks untuk kejadian mineralsnya, tapi juga otomatis memberikan banyak hal ya tentang itu. Misalnya di sini ada endapan sedimen ekshalatif, itu namanya ya, Mississippian Valley Type. Jadi itu salah satu jenis metalogeni yang ada di Indonesia ya, baru ditemukan di wilayah Sumatera bagian utara sebelah barat ini ya, itu PB dan ZN. Kemudian adalah yang terkenal adalah timah kita ya, dan pernah menjadi nomor 1 di dunia, yaitu ada di wilayah Indonesia Barat terkait dengan granit ya. Kemudian ada beberapa mineralisasi emas, tembaga, perak ya, ada yang sifatnya porfiri atau skarn ya, ada di wilayah ini misalnya di Papua, di sini banyak porfiri, di Indonesia
Sunda bagian timur, biasanya dikenal busur Sunda bagian timur ya. Ada yang sifatnya high sulfide epithermal atau intermediate sulfide epithermal. Ada juga yang berhubungan dengan emas, perak, dan tembaga ya, yang epithermal ya, baik yang intermediate maupun yang low sulfidation ya, itu ada di sini di busur Sunda bagian barat, kemudian di Kalimantan ya. Kemudian kita juga punya porfiri yang berhubungan, emas juga yang berhubungan dengan metamorphic atau collision zone. Itu hal-hal yang baru juga ya, seperti ada di wilayah Sulawesi. Ada juga emas-emas yang berhubungan dengan metamorphic collision ya, di daerah Sulawesi Tenggara, di Bombana misalnya. Itu hal-hal yang baru sebenarnya, hal-hal yang baru yang menarik. Atau juga beberapa sumber daya mineral yang terjadi di laut ya, di laut yang berhubungan dengan busur vulkanik ya, seperti di polymetallic, di nodul dan lain-lain, massive sulfide dan lain-lain itu ada di sini semua. Kemudian ini daerah nikel lateritik, karena kita tahu di sini ada oceanic rust yang terangkat, kemudian mengalami laterisasi dan akhirnya memberikan deposit nikel yang paling besar di dunia ya buat wilayah Indonesia. Kemudian juga bauksit ya, yaitu aluminium ada di sini semua. Melihat ini, wilayah ini sangat kaya gitu akan mineralisasi, dan saya percaya ke depannya pun Indonesia masih akan banyak gitu ya untuk mineralnya, deposit mineral. Nah, ini adalah wilayah-wilayah migas terbukti dan potensial ya. Jadi yang warna-warna hitam ini adalah lapangan-lapangan migas yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia Barat, karena memang pertama sekali dieksplorasi dibandingkan Indonesia Timur. Dan wilayah-wilayah yang diarsiri ini adalah wilayah yang potensial. Ya, potensial bisa dieksplorasi terus-menerus ya, dan bisa mengandung hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat, kita bikin semacam perbandingan aja ya, ukuran antara yang warna hitam ini dengan yang abu-abu ini yang hitam-hitam ini tidak sampai 20% gitu mewakilinya. Artinya sebenarnya kita masih punya wilayah 80% yang potensial untuk dieksplorasi tentunya ya, lebih lanjut supaya kita bisa menemukan lapangan-lapangan migas yang baru ya. Ini pun tidak lepas dari kontrol tektonik Indonesia. Nah, di samping itu kita juga harus mengakui bahwa pertemuan lempeng seperti begini ya, kita bisa melihat kalau kita buka di section adalah seperti ini. Misalnya ini untuk kasus Sumatera dan bagian barat dari Pulau Jawa, kita bisa melihat ada lempeng Hindia Australia yang subduksi kira-kira 7 cm per tahun pergerakannya ke sini, kemudian subduksi di bawah Sumatera dan Jawa. Nah, tentu ini menyebabkan konvergensi ya, tekanan-tekanan yang saling bertekanan, dan tentu batuan itu juga, kerak bumi juga punya satu kapasitas terbatas, akhirnya dia bisa retak, sehingga energi potensial yang terkandung di sini akan berubah menjadi energi kinetik ya. Dan itulah yang kita kenal sebagai kegempaan ya. Sehingga tidak heran titik-titik gempa ini mulai dari titik-titik gempa yang dangkal yang merah, kemudian yang intermediate yang hijau, dan yang warna hitam itu adalah gempa dalam. Itu muncul di hampir semua pertemuan lempeng ya. Di barat Sumatera, di selatan Jawa, di Nusa Tenggara ya, terus kemudian di Sulawesi Utara, di utara Halmahera misalnya seperti itu. Kemudian juga gunung api ya. Gunung api juga bersamaan ya. Tentu kawan-kawan tahu semua bagaimana proses kejadiannya ya. Ketika lempeng ini masuk ke dalam sekitar 100-200 km, terjadi partial melting ya, airnya terperas dari sini, kemudian mengencerkan sebagian upper mantle, sehingga menjadi magma naik dan menjadi kantong-kantong magma. Akhirnya gunung-gunung api ada di sini muncul semua gitu. Ya, jadi kita bisa melihat jalur gunung api juga muncul di setiap pertemuan lempeng ya. Kita sudah tahu ada sekitar 127 gunung api aktif ya, dan beberapa sangat aktif dan terus-menerus dimonitor. Tahun lalu juga kita masih melihat erupsi Gunung Semeru ya, meskipun itu berhubungan dengan awan panas guguran, jadi ada hubungan dengan hidrometeorologi juga. Tapi begitulah gitu ya, begitulah wilayah Indonesia, beberapa faktor yang bisa menjadi pembatas ya, pembatas juga. Tapi tidak selalu pembatas, misalnya gunung api pun memberikan kesuburan ya. Kalau tidak ada gunung api, mungkin Pulau Jawa juga tidak akan sesubur seperti sekarang. Baik, ini beberapa contoh jalur-jalur ya, peta-peta zonasi gempa Indonesia, BMKG, kemudian PVMBG, kemudian Pusgen, dan semua institusi yang terkait dengan kegempaan terus-menerus memperbaharui peta-peta kegempaan ini. Tapi paling tidak peta ini ingin menunjukkan zonasi gempa ya, zonasi gempa Indonesia. Salah satu 2 gempa yang terjadi tahun lalu yang cukup besar dan menyita perhatian itu ada terjadi di Pasaman dan di Cianjur terutama ya, karena begitu banyak menyebabkan
korban ya, korban jiwa maupun korban kerusakan bangunan ya, seperti itu terjadi seperti itu. Nah ini tentu hal-hal yang tidak bisa kita tolak ya, karena memang posisi geologi Indonesia seperti ini, jadi kita tinggal bagaimana melakukan mitigasinya dan bagaimana kita hidup berdampingan ya, hidup berdampingan dengan masalah kebencanaan ini. Nah ini tsunami ya, yang warna merah itu adalah pantai-pantai yang ancamannya tinggi, sementara yang kuning itu yang sedang dan hijau itu yang rendah kalau misalnya terjadi kegempaan ya. Nah dari hal ini bisa kita lihat misalnya di Indonesia Timur, terutama di wilayah sekeliling Laut Banda ya, tinggi semua karena memang dia dikelilingi oleh laut. Jadi misalnya kalau ada kegempaan besar di sini atau ada gunung api yang bawah laut meletus dan besar juga bisa menimbulkan tsunami ya. Tentu dari peta ini nanti banyak peta-peta yang lebih detailnya lagi untuk peta-peta KRB ya atau kawasan rawan bencana, kita bisa melihat bagaimana kita harus hidup gitu ya berdampingan dengan beberapa bencana yang ada seperti ini. Gerakan tanah ya, gerakan tanah biasanya menjadi bencana yang paling besar ya, yang paling banyak di Indonesia kalau dari jumlahnya ya. Kalau misalnya gempa gunung api itu bisa dihitung, kalau ini tuh bisa ribuan ya, dan biasanya terjadi di musim-musim hujan, jadi ada efek hidrometeorologi gitu. Nah kebetulan di beberapa tahun terakhir kan hujan lebih banyak gitu, jadi memang banyak kejadian longsoran seperti itu. Kadang-kadang longsoran juga berkaitan dengan bencana yang lain, misalnya kegempaan ya, seperti di Cianjur ada gempa terjadi longsor juga, jadi si longsornya dipicu oleh kegempaan. Tentu karena hal-hal geologinya juga mendukung untuk itu, misalnya topografi, kemudian sedimen yang ada di situ yang mudah memang untuk longsor. Atau di daerah Sulawesi yang terkenal sering ya, kita bisa melihat di sini daerah-daerah yang sangat tinggi, sering misalnya ada hujan besar, terus banjir bandang, masuk semua longsornya ke wilayah-wilayah yang rendah. Itu hal yang biasa terjadi di wilayah Sulawesi atau di wilayah Papua seperti begini ya, itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Baik. Ini saya ambil juga dari Pak Hendra ya, Hendra Gunawan waktu itu mereview gitu tentang kebencanaan. Ini saya pikir bagus untuk menyingkat atau overview ya geologi Indonesia itu. Jadi luas Indonesia daratan ini 1,9 kira-kira ya, 1,9 juta kilometer persegi itu daratannya saja. Kalau dengan lautnya mungkin totalnya angkanya masih beragam gitu, ada yang bilang 6 juta kilometer persegi sekitar itu. Ada 2 lempeng benua yaitu Eurasia dan Australia, terus 2 lempeng samudra Filipina dan Pasifik. Kita punya busur Sunda Barat ya yang dari Sumatera sampai Jawa, busur Sunda Timur itu di Nusa Tenggara, busur Banda yang mengelilingi sekitar Banda di situ. Pergerakannya sekitar 7 sampai 13 cm per tahun. Tanahnya subur karena daerah vulkanik ya. Terus kita juga punya 128 cekungan sedimen. 20 diantaranya itu berproduksi, jadi masih besar ya yang harus kita eksplorasi gitu, cekungan-cekungan. Tentu tidak semuanya mengandung migas, tapi kita bisa bikin penelitian prioritas mana yang harus dikerjakan. Banyak sekali manifestasi panas bumi, ada 329 dan Indonesia termasuk yang punya energi panas bumi terbesar ya di dunia, walaupun pemanfaatannya masih belum sampai 20% dari situ. Air tanah ada 421 cekungan air tanah, 5 jalur metanogenik, tadi saya sudah tunjukkan beberapa. Tetapi juga kita punya zona vulkanik teraktif ya, beberapa sangat aktif di dunia, misalnya Gunung Api Krakatau, Gunung Merapi itu termasuk yang paling aktif di dunia. Zona gempa intensif ya, dengan berbagai gempa bisa terjadi, bisa gempa megatrust, bisa gempa yang berhubungan dengan shallow fault ya di wilayah overheating plate misalnya, atau gempa-gempa yang dalam. Gerakan tanah hampir banyak ya di wilayah-wilayah Indonesia, hampir seluruhnya gitu. Kemudian kita punya zona sumber daya mineral dan energi yang juga sangat bervariasi ya. Jadi itulah faktor-faktor pendukung dan pembatas tentang dari geologi Indonesia. Nah tentu kita sebagai manusia Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia yang harus menyesuaikan gitu. Ya harus menyesuaikan bagaimana kita hidup di sini. Baik, itu sedikit tentang pengantar geologi Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah Indonesia di tahun 2022. Sekarang sedikit tentang skala waktu geologi dan waktu manusia, bagaimana relasinya sebenarnya ya. Mungkin bisa muncul dalam satu slide ini ya. Tentu kita tahu ini adalah umur bumi ya, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu MTL itu ya. Bumi dibentuk dan terus panjang-panjang seperti ini, manusia baru muncul sekitar manusia modern ya, atau hominid mirip-mirip manusia itu hanya di 2 juta tahun yang lalu gitu.
ya. Jadi begitu banyak proses-proses yang sudah dilalui oleh bumi ya, sampai akhirnya masuk ke wilayah ini dan sampai kita mendapatkan pegunungan, bentukan Indonesia. Saya pernah membahas juga Indonesia itu kira-kira dibentuk sekitar 225 juta tahun ya, mulai dari bagian baratnya dibentuk kepingan demi kepingan, terutama wilayah Sumatera, terus ke Kalimantan ya, ke Sulawesi, akhirnya datang wilayah Indonesia Timur dari selatan. Butuh waktu 225 juta tahun kira-kira untuk membangun Indonesia gitu ya. Nah, tentu kawan-kawan juga biasa ya berhubungan dengan waktu geologi yang jutaan tahun. Nah, kalau skala hidup manusia itu hanya tahun demi tahun gitu ya. Tahun demi tahun, hampir tidak ada bandingannya sebenarnya dengan skala waktu geologi. Tapi bagaimanapun dalam satu waktu, skala waktu manusia ini pernah berhubungan gitu dengan proses geologi. Ya, kalau yang saya rasakan secara pribadi misalnya gempa ya, saya berkali-kali merasakan ada guncangan gempa. Nah itu kan guncangan gempa adalah proses geologi kan, proses geologi, oh gempa gitu. Saya rasa khawatir juga dan takut runtuh rumah dan lain-lain. Nah disitulah manusia itu berhubungan dengan proses geologi. Ya, ada beberapa kawan mungkin yang melihat erupsi gunung api. Saya pernah juga gitu melihat erupsi gunung api ya, waktu pernah naik ke gunung api Krakatau ya, waktu itu anak Krakatau ya, 2 kali dan dua-duanya juga pada saat ada letusan gitu. Nah tentu di situ berhubungan juga dengan proses geologi. Longsor saya belum pernah terlibat di longsor, tapi melihat video dan lain-lain itu sering melihat itu. Nah disitulah kira-kira ya bagaimana manusia itu berhubungan dengan proses geologi. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kegempaan, tanah longsor, kemudian erupsi gunung api itu bisa dibilang proses-proses yang akut ya, akut. Jadi akut itu adalah segera, sekonyong-konyong. Tapi kan dibangunnya sekian lama. Misalnya untuk kegempaan terjadi bisa saja puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ya, baru pecah misalnya kerak batuannya. Gunung api pun begitu. Gunung api mungkin butuh waktu. Ada beberapa yang sangat cepat ya, seperti anak Krakatau, Merapi, setiap berapa tahun dia meletus gitu ya. Gerakan tanah juga mungkin bisa tunggu waktu terganggu keseimbangannya saja. Nah, hal-hal yang lain tentu lebih lama lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang kita rasakan sebagai bencana itu adalah proses geologi yang akut ya, yang sudah dibangun sekian puluh tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ya. Kemudian bersentuhan dengan waktu kita sebagai manusia. Bahkan manusia terlibat di situ menjadi korban jiwa juga. Nah, jadi disitulah relasinya gitu antara skala waktu manusia dengan skala waktu geologi ya. Nah, ini beberapa contoh bencana ya. Jadi memang harus kita mau kalau bicara fenomena geologi tahunan itu ya bencana ya. Jadi mohon maaf kalau saya bawakan kaleidoskop itu kebanyakannya soal bencana karena disitulah peristiwa akutnya yang terjadinya gitu. Ya ini beberapa contoh misalnya gempa Cianjur ya, gempa Cianjur yang termasuk yang paling besar ya, menimbulkan korban jiwa, korban bangunan itu di Cianjur 21 November 2022, kemudian 4 Desember 2022 ada awan panas guguran dari Gunung Semeru, terus ini di awal tahun ya, tanah longsor Kabupaten Sumedang. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi dalam skala waktu manusia adalah peristiwa-peristiwa geologi yang akut sebenarnya. Ya, kebencanaan. Itu yang akan kita lihat. Kalau kita lihat pengangkatan wilayah misalnya, uplift, tentu itu kita nggak bisa saksikan ya. Uplift itu nggak gimana. Atau misalnya proses peretakan batuan menjadi fault misalnya ya, menjadi sesar. Kadang-kadang kita lihat itu pun sesudah kegempaan kita bisa melihat beberapa pergeseran batuan misalnya. Bagaimana batuan terlipat kita juga nggak saksikan, kita bisa saksikan akhirnya gitu. Tapi itu sebenarnya gejala semua tenaga geologi gitu ya. Intinya adalah sebenarnya hanya merupakan pelepasan energi saja dan materi ya, seketika setelah terbangun sekian lama proses menuju keseimbangan. Karena tentu kita ingat ya hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi. Jadi artinya masanya tetap ada, energinya juga tetap ada ya. Nah jadi sebenarnya bencana geologis itu ketika manusia terlibat dan menjadi korban dalam peristiwa geologis yang akut gitu ya, itu yang kita sebut bencana ya. Tapi sebenarnya itu adalah proses geologi. Kalau misalnya terjadi gempa besar hampir 8 misalnya di tengah-tengah pegunungan Papua ya, mungkin ada longsoran saljunya, ada longsoran batuan-batuan dari pegunungan tengah, tapi mungkin tidak menimbulkan korban jiwa. Itu tidak kita sebut bencana, itu proses geologi saja ya. Itu beberapa contohnya. Baik,
Jadi di situ relasi skala waktu geologi dan waktu manusia. Nah sekarang saya ingin sampaikan target tahun 2002 itu apa? Kali ini akan menjadi dasar sebenarnya ya, dasar dari institusi-institusi geologi bekerja. Ya, karena ada sesuatu target yang ingin dicapai. Tentu saya untuk hal ini mengambil beberapa informasi dari Bappenas ya, atau Kementerian PPN ya, Perencanaan Pembangunan Nasional ya. Sebenarnya kalau yang terkait geologi ya, yang terkait geologi sebenarnya kita punya yang namanya PN6. PN itu adalah prioritas nasional ya. Terkait geologi nih ya, ini saya ambilnya yang terkait geologi, yaitu membangun lingkungan hidup ya, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Nah, tentu di sini terkait nih ya, geologi misalnya geologi tata lingkungan, terus juga mitigasi ya, mitigasi kebencanaan terkait di situ. Nah, di sini ya, meningkatkan ketahanan bencana di sini ya. Nah, kemudian program prioritas, PP itu program prioritas, yaitu peningkatan ketahanan dan bencana. Di sini memang intinya itu adalah mitigasi kebencanaan. Terus kemudian kita lihat di sini penanggulangan bencana ya. Ininya kegiatan prioritasnya itu adalah penanggulangan bencana. Jadi kita bisa di situ bisa melihat penataan ruang ya, penataan ruang berbasis risiko dan bencana. Ya, kita bisa lihat di situ intinya ya. Itu yang ingin kita capai sebenarnya di tahun 2022 itu. Dan terus fokusnya sendiri kita bisa melihat lebih detail di sini ya. Di tahun 2022 itu misalnya pengelolaan geologi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi target-target nih. Contohnya satu, penetapan warisan geologi dan dukungan pengembangan geopark nasional. Nah, Bappenas aktif sekali tuh untuk ikut di dalam penataan geopark ya, nasional dan juga untuk global. Nah, itu terbukti UNESCO sudah mengakses dan menilai, kemudian meloloskan ya 4 yang namanya aspiring geopark. Jadi aspiring itu artinya ingin menjadi geopark global gitu ya. Nanti kita akan lihat apa saja di situ. Mitigasi kebencanaan geologi tetap dilakukan. Penguatan data cadangan energi dan mineral pertambangan, itu yang maksudnya muncul dalam namanya portal geologi ya. Terus dukungan Badan Geologi untuk major project, MP itu adalah major project pengamanan pesisir perkotaan Pantura Jawa. Tentu kita mendengar ya di beberapa tahun ini soal penurunan tanah yang signifikan ya di utara Jawa. Itu jadi perhatian juga. Pelatihan vokasi bidang geowisata. Nah, geowisata ini menjadi salah satu sektor yang makin signifikan, dan jangan salah, wisata juga menjadi penyumbang sektor devisa yang besar juga gitu ya. Di samping ekstraksi sumber daya dan energi gitu. Kemudian masalah panas bumi ya, panas bumi sudah mulai juga karena kita ingin meningkatkan kapasitas pemasangan panas bumi. Perluasan akses dan infrastruktur minyak dan gas bumi. Nah, kalau yang terkait geologi misalnya ada di nomor 5 ini, yaitu penetapan wilayah kerja migas. Di situ geologi banyak terkait tuh. Ya, dalam hal itu terus kalau di dalam mineral dan pertambangan, belakangan kita mengenal banyak soal hilirisasi ya. Hilirisasi mineral-mineral yang sifatnya strategik ya. Nikel sudah, batubara sedang dalam perjalanan, nanti yang sebentar lagi akan bauksit dan kemudian akan tembaga. Tentu itu untuk meningkatkan nilai jual ya, nilai jual dari mineral Indonesia. Jadi kita tidak hanya mengekspor barang mentah saja gitu. Kemudian yang terkait dengan eksplorasi geologi untuk mineral adalah ini, prospeksi mineral khususnya terkait logam tanah jarang ya, rare earth minerals yang nanti akan penting untuk kemajuan teknologi maju gitu. Nah, ini hal-hal yang ingin dicapai di tahun 2022 sebenarnya. Bappenas itu sudah menentukan di rencana pemerintah ya, rencana kerja pemerintah RKP di jangka menengah ya, di situnya. Nah, hal yang lain pun terkait COVID ya. Alhamdulillah puji Tuhan kita sekarang sudah sangat berkurang ya masalah pandemi itu. Jadi kita juga bisa berkegiatan lebih luas, lebih gampang ya. Tetapi juga kita juga punya efeknya. Di sini jelas sekali ya, pertumbuhan ekonominya di sini sampai negatif. Di sini kita bisa lihat kalau Indonesia bisa mencapai -2 ya, -2% ya di tahun 2020. Di Indonesia COVID mulai di akhir 2019, di Indonesia masuk di awal 2020 ya, 2020. Nah, pas di 2020-nya itu negatif. Tapi kita bisa cepat sekali ya untuk naik ya, itu juga satu hal yang harus kita puji ya, dari aktivitas pemerintah dan masyarakatnya bisa naik lagi ke sini, dan tinggal kita proyeksinya di sini ya. Jadi tahun 2022 itu sebenarnya menjadi tahun pertama kita mulai lepas dari tekanan signifikan COVID-19. Ya, pandeminya masih ada tapi sudah sangat berkurang.
Jadi di sini lebih ke tahun pemantapan pemulihan ekonomi gitu ya. Tapi nggak hanya mantap kembali ke sini, tapi kita pun harus harus transformasi nih, masalah transformasi. Apakah akan transformasi yang rendah, apakah tinggi? Nah ini masih masih tanda tanya. Jadi baseline kita gitu, ya. Nah itu yang akan kita capai. Tapi Indonesia, sepengamatan saya, termasuk negara yang signifikan cepat pulihnya ya dari pandemi ini. Tentu sektor geologi juga banyak berperan dalam hal ini. Ya. Baik, saya akan memulai dengan detailnya di tahun 2002, tapi kita akan menyorot itu tentang sumber daya energi dan minerals. Ini saya mendapatkan informasi dari kementerian ya, Kementerian SDM yang mereview kinerja mereka di bulan Januari. Jadi informasinya saya peroleh dari situ. Nah dari sini ya, 30 Januari Kementerian SDM mengeluarkan satu informasi tentang ini. Kita lihat sekarang pendapatan nasional bukan pajak ya, PNBP SDM, Kementerian SDM tahun 2022 melebihi target ya. Nah ini kita bisa lihat di sini targetnya adalah ini 254 triliun ya, triliun rupiah. Nah tapi bisa mencapai 351 realisasinya. Tentu itu hal yang sangat baik ya, terutama banyak di minerba. Nah ini juga tidak lepas dari sektor masalah hilirisasi ya, hilirisasi yang bisa mendongkrak nilai ya, nilai jual dari nikel terutama ya. Dari migas sekitar 149 triliun, dari minerba 183 triliun, kemudian dari EBTKE ya, energi baru terbarukan dan konversi energi, artinya itu baru sedikit ya, hal-hal lainnya 17. Nah tentu ini hal yang sangat baik terjadi di tahun 2022, bahkan paling tinggi ya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita berangkat ke 5 tahun sebelumnya, berangkat dari 5 tahun sebelumnya. Nah meskipun demikian sebenarnya kalau dari sisi produksi minyak ya, migas itu turun terus karena memang, mengapa turun? Karena memang banyak lapangan tua ya di Indonesia, itu lapangan tua yang sudah berproduksi dari sebelum tahun 1900 ya. Jadi ini merupakan titik yang paling rendah ya di tahun 2022 itu. Tapi kemudian jadi pertanyaan, tapi kenapa bisa tinggi gitu pendapatannya? Karena dibantu oleh harga minyak ya. Harga minyak yang tinggi, walaupun produksi kita lifting itu adalah produksi yang bisa dijual rendah, tapi karena harga minyaknya tinggi, komoditasnya itu ikut naik gitu pendapatannya. Tetapi dari segi produksi ini baik minyak maupun gas ya, itu termasuk yang sangat rendah. Nah tentu menjadi perhatian, kenapa sih sebenarnya hal itu banyak yang namanya unplanned shutdown. Jadi unplanned shutdown itu lapangannya itu berhenti berproduksi karena banyak hal gangguan, terutama gangguan-gangguan di permukaan ya, gangguan listrik, gangguan yang lain-lain, kerusakan fasilitas produksi di permukaan, itu menyebabkan si minyak dan gas itu tidak bisa dikeluarkan gitu. Nah itu banyak sekali unplanned shutdown gitu. Kadang-kadang shutdown itu direncanakan atau planned shutdown karena untuk pemeliharaan. Tapi dalam banyak kasus dia tidak terencanakan, jadi mati sendiri. Dan itu bisa berminggu-minggu, bisa sebulan baru bisa teratasi. Nah tentu itu akan sangat mengganggu produksi tahunan sesudah dirata-ratakan. Nah itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dan juga banyak delay pada kegiatan pemboran atau on-stream fasilitas produksi. Jadi misalnya dijadwalkan pengeboran, karena sebenarnya produksi migas itu tergantung ke sumur yang dibor. Ya, makin banyak sumur dibor tentu produksi makin banyak. Nah, banyak hal-hal juga yang tidak bisa dikejar gitu. Ya, termasuk on-stream fasilitas produksi. On-stream itu artinya fasilitas produksi yang mulai berproduksi itu ikut mundur gitu karena beberapa alasan-alasan yang lain. Nah, mudah-mudahan itu bisa diperbaiki ya, sehingga ditargetkan kalau kita lihat ini turun ya, targetnya sebenarnya di sini gitu, targetnya di 703 gitu. Ini turun 100 BOPD gitu. Kalau ini turun juga hampir 80 ya, sekitar 80 barrel oil per day ekivalen karena ini gas gitu. Nah, ini target pemerintah Indonesia di tahun 2023. Tentu SKK Migas dalam hal ini ya yang mengkoordinasi semua kontraktor migas di Indonesia punya PR yang berat itu untuk mengejar ini ya. Nah, sebenarnya seluruh Indonesia ya, kalau kita lihat dari peta ini, yang warna merah ini adalah lapangan-lapangan yang berproduksi, yang warna merah ini. Lapangan-lapangan yang berproduksi itu warna merah semua. Memang kebanyakan di Indonesia Barat ya, dari wilayah ini, karena memang secara klasik dari sebelum tahun 1900 ini sudah dieksplorasi, dilakukan banyak-banyak gitu. Nah, tetapi kalau kawan-kawan lihat, berdampingan di cekungan-cekungan yang ada di sini, di seluruh wilayah Indonesia gitu ya, ada juga yang warnanya kuning dan biru, itu adalah prospek lead. Jadi
eh, struktur yang bisa mengandung migas gitu, tetapi harus dilakukan eksplorasi. Dan ini kalau kawan-kawan lihat ini banyak gitu, tetap berdampingan gitu. Nah kalau kita hitung secara statistik ini semua nih yang tadi itu, ya termasuk undeveloped discovery, jadi sudah ada penemuan tapi belum dikembangkan untuk berproduksi. Nah ini kalau kawan-kawan, sebenarnya kalau lapangan-lapangan migas semua yang ada di Indonesia, itu kira-kira sekitar 1.300 lapangan ya di seluruh Indonesia ya, yang menghasilkan minyak sampai sekarang yang tadi besarannya sekitar di bawah 600 barrel oil per day gitu. Tapi kalau kita lihat jumlah struktur artinya termasuk prospek, lead itu artinya struktur-struktur juga, tapi butuh dikonfirmasi oleh data-data tambahan ya. Ini kalau dihitung semua tuh hampir 2.000 nih, semua tuh. Ya, paling banyak ada di South Sumatera, jadi South Sumatera memang wilayah yang sangat kaya akan migas sebenarnya ya. Di Sentral Sumatera, walaupun sudah berproduksi sangat besar, masih banyak juga, dan di tempat-tempat yang lain. Ya. Nah, ini kalau dihitung masih ada 2.000 gitu. Jadi besar ya. Coba kita ambil 10% saja dari 2.000, misalnya 200 jadinya kan. 200 kalau dikerjakan terus, tentu akan menjadi lapangan-lapangan migas. Ya. Jadi artinya intinya itu kita harus melakukan eksplorasi ya. Jadi strukturnya sudah ada, struktur itu adalah perangkap. Jadi perangkap-perangkapnya sudah ada, tapi tentu belum tentu mengandung migas ya. Harus dilakukan eksplorasi, dibuktikan dengan pengeboran dan lain-lain. Nah, dari 2.000 ini, ya yang ada tersebar di seluruh Indonesia, kita ambil 10% saja atau 5% saja, ya berarti 100 gitu ya. Itu sudah sangat sangat berperan gitu untuk menambah kelangsungan produksi Indonesia. Jadi kita itu memang sudah sangat bergantung ke migas ya, terutama minyak ya, karena energi-energi yang non fosil itu tidak bisa menggantikan minyak gitu. Jadi artinya dan untuk kebutuhan kita sama-sama tahu ya bahwa bahan bakar BBM itu semuanya dari minyak. Kalau listrik mungkin dari batu bara. Jadi batu bara sumber utama listrik, kemudian BBM sumber utamanya adalah minyak, dan itu belum bisa terjadi hal-hal yang lain. Ya. Baik, nah ini hal-hal strategi pemerintah untuk meningkatkan peningkatan produksi minyak bumi. Ada yang dengan jangka pendek, ya ini yang sudah siap untuk dikejar gitu untuk meningkatkan produksi minyak. Misalnya pengembangan lanjut wilayah Cepu ya. Cepu ini sekarang punya lapangan Banyu Urip namanya, merupakan produsen ya atau produser minyak terbesar di Indonesia saat ini. Wilayah Cepu ini harus pengembangan lanjut. Terus oil recovery di wilayah Kerja Rokan, di wilayah Sentral Sumatera. Masih banyak sebenarnya minyak yang tertinggal tapi belum bisa disedot ya karena memang harus menggunakan teknologi yang tinggi. Nah itu juga bisa ditingkatkan untuk itu. Ya. Nah kalau jangka panjangnya kawan-kawan eksplorasi di sini sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, misalnya ada di wilayah Seram, wilayah Warim, atau pengembangan migas non konvensional gitu, ini namanya MNK itu di wilayah Rokan. Ya, tentu ini harus butuh eksplorasi yang lebih banyak ya, jangan terpukau dengan itu. Jadi angka-angka ini harus diklarifikasi dan dikonfirmasi lebih lanjut. Untuk gas pun begitu. Ya gas itu jangka pendek banyak yang sedang menunggu nih untuk diproduksikan. Tapi kalau gas itu tidak sesederhana seperti minyak, karena harus ada pembelinya dulu. Kalau minyak kan bisa dikeluarkan, ditampung di mana aja. Kalau gas kan nggak bisa, harus ada pembelinya dulu. Nah itu hal-hal yang memang rumit gitu ya untuk di wilayah untuk gas ini. Ke jangka panjang bisa penemuan-penemuan Masela, Andaman, ada penemuan-penemuan baru seperti itu. Ya jadi sebenarnya pemerintah juga sudah punya peta itu bagaimana meningkatkan produksi migas, tetapi memang tidak bisa pemerintah sendiri karena harus bekerja sama dengan dunia usaha ya gitu. Baik, nah sekarang tentang minerals ya. Untuk minerals tentu kita tahu yang paling dominan itu adalah di belakangan tahun ini masalah pembangunan mineral, pemurnian mineral atau smelter. Nah, smelter tadi sudah kita lihat bisa meningkatkan dengan sangat signifikan pendapatan negara untuk itu ya. Nah, pada tahun 2022 terdapat penambahan 5 smelter di situ ya. Kita bisa lihat di sini beberapa kemajuan proyek. Ini hampir semuanya untuk nikel, ya untuk nikel, dan rata-rata sudah 100%. Makanya kalau nikel sudah dilarang ya untuk mengekspor barang mentahnya gitu. Nah, dalam menyusul ini nanti bauksit bulan Juni 2023 nanti ekspor bauksit mentah itu sudah dilarang gitu ya. Karena smelternya sudah ada gitu. Nah itu hal-hal yang bagus. Nanti akan menyusul batu bara, kemudian bauksit, terus akhirnya emas dan tembaga gitu ya. Itu meningkatkan pendapatan negara. Di samping itu penemuan mineral juga kita harus terus dilakukan ya, karena peta metalurgi di Indonesia juga besar ya, di mana-mana ada. Gitu.
tinggal dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Karena Indonesia sebenarnya sudah geologi Indonesia sudah menyediakan hal-hal seperti itu, tapi kita memang sebagai insan-insan geologisnya harus terus melakukan eksplorasi untuk penemuan-penemuan mineral yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat ya fasilitas pemurnian atau smelter yang sudah ada di sini kita bisa lihat. Jadi memang pemerintah Indonesia terus mendorong ya masalah smelter itu, walaupun banyak protes dari negara-negara internasional, tapi kan kalau kita adalah pemain utamanya di dunia, ya kita harus punya power gitu untuk menentukan kelangsungannya, karena bergantung ke kita. Jadi kita harus kuat dalam hal ini gitu untuk pembangunan smelter ini. Itu kira-kira dalam minerals ya. Tapi dalam hal lain juga kita harus terus menjaga investasi sektor ESDM, baik sektor dari dalam negeri ya maupun sektor dari luar negeri ya. Nah, realisasi investasi tahun 2002 ini US 26,8 miliar US dollar ya, atau 86% dari target tahun 2022. Itu sudah sangat bagus ya. Karena kawan-kawan tahu kita baru pulih gitu ya, baru pulih dari masalah pandemi ya. Nah, ini realisasi di sini. Nah, nanti di tahun 2023 realisasinya meningkat, baik untuk migas, minerba ya, kemudian EBT dan kelistrikan. Gitu. Ini sudah sangat baik ya, angka segini mengingat kita baru pulih dari pandemi COVID. Baik, itu tentang sumber daya energi dan minerals ya. Saya pikir ceritanya maaf Pak. Ya. Gimana Mbak? Waktunya udah mau habis. Oh nggak apa-apa, saya ini aja ya. Mungkin bisa dipercepat sedikit ya Pak. Baik. Iya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kebencanaan geologi 2022 kita akan lihat. Maaf, saya minum dulu. Nah, ini statistik yang kita punyai ya, 217 kali gempa bumi tektonik, ya. Kemudian ada, nah ini yang tadi saya bilang, 1085 kejadian gerakan tanah, 9 erupsi gunung api tahun 2022 ya. Ada yang menyita berita, ada yang tidak, tapi gunung-gunung api itu tetap meletus gitu ya. Ada Semeru, Kerinci, Dempo, Anak Rakatau, Merapi, Raung, Ili, Lewatolok di NTT ya, Ibu dan Dukono misalnya. Beberapa di situ. Nah, tapi di samping itu kita pun punya mitigasi bencana geologi tahun 2022 ya. Ada pengembangan sistem pemantauan gunung api, ya pelaksanaan pemetaan geologi gunung api, pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana, pemetaan kawasan rawan bencana gempa bumi, pemetaan zona kerentanan gerakan tanah, terus ada pemasangan early warning system ya. Terus peningkatan pengembangan pos pengamat gunung api. Jadi kita juga sudah menyadari pemerintah kita ya. Jadi mitigasi bencananya juga terus dilakukan hal-hal seperti itu. Nah ini beberapa tanah longsor ya, tanah longsor Ciherang di Sumedang 15 Januari 2022 ya. Sebenarnya ini hanya ulangan saja gitu. Ya saya ulangan saja, di sini saya ambil bahan yang saya presentasikan tahun lalu juga sama. Ini di Sumedang juga gitu. 9 Januari 2021. Ya hanya beda ininya saja kecamatannya gitu. Ini Ciherang, ini di Cimanggung. Ya, tapi ini banyak terkait dengan hidrometeorologis. Tentu kita tahu di bulan Januari hujannya masih banyak. Ini ada sedikit. Jadi sebenarnya ini bencana tahunan. Ada video ini saya lewati saja ya karena waktunya. Oke. Nah terus kemudian ini Semeru. Semeru pun persis sama gitu. Awan panas guguran APG Gunung Semeru itu keluar lagi di 4 Desember ya. 4 Desember di 2022. Kita lihat di sini. Nah sebenarnya tahun sebelumnya pun sama persis di sini. Nah ini. Ya, ini juga di 4 Desember 2021. Bahkan di hari yang sama gitu. 4 Desember 2002, 4 Desember 2021. Jadi persis sama-sama awan guguran. Jadi sebenarnya tepat setahun setiap 4 Desember Gunung Semeru meletus, terutama APG-nya ya, awan panas guguran. Jadi sebenarnya peristiwa geologi itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Apa yang telah terjadi akan terjadi lagi gitu. Jadi tidak heran kita suka bilang the present is key to the past and also to the future, karena memang begitulah kenyataannya masalah geologi itu. Oke, ini video tapi saya lewati saja karena waktunya nggak ada ya. Baik. Sekarang erupsi gunung api bawah laut. Ya ini hal yang menarik juga. Sebenarnya erupsi gunung bawah api laut tidak terjadi di wilayah kita, tetapi terjadi di Tonga yang kita kenal sebagai Hunga Tonga dan Hunga Hapai gitu ya. Ini adalah wilayahnya. Kita bisa melihat di sininya. Ada gunung api merupakan gunung api yang subduksi ya, wilayah subduksi di sininya. Tapi ini mirip-mirip beberapa gunung-gunung di Indonesia. Ada gunung api Anak Rakatau, gunung-gunung api di wilayah bagian timur Indonesia, itu terjadi semua di situnya. Nah, kita bisa melihat ya gunung-gunung api di sini, jalur gunung apinya memang di sini darat, tapi di sini kita bisa melihat
Ya, ini gunung-gunung api bawah laut di sini. Gunung api bawah laut, terus di sini juga ada di Sulawesi Utara. Terus di sini yang terkenal adalah gunung api Krakatau ya. Sebagian juga dia gunungnya di bawah laut dan sebagian muncul jadi di pulau. Pak Devi Kamil Syabana dari PMVMBG juga menunjukkan bahwa gunung-gunung api bawah laut itu bisa berbahaya kalau memang dia dangkal gitu. Si puncak itu dari dasar laut, dari muka laut dangkal. Dan ini pernah juga terjadi beberapa gitu ya. Beberapa gunung-gunung api bawah laut terjadi di Indonesia yang pernah ada di wilayah-wilayah ini ya. Saya tidak bacakan karena waktu ya nanti, tapi ini bahan-bahannya nanti akan saya berikan semua. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini beberapa yang pernah menimbulkan tsunami. Di sini ada Banwauhu ya di selatannya Sangir ya. Terus di Hobal di sini ya di selatannya Flores gitu. Itu pernah menimbulkan suatu gunung api longsoran dan kemudian menyebabkan tsunami di sini. Nah, bagaimana bisa timbul tsunami kalau waktu di Hunga Tonga Hunga apa itu udah seperti begini. Ya, ininya belum gitu longsoran, tapi ini sendiri tekanannya ini juga bisa menimbulkan kekuatan yang dahsyat ya, sehingga bisa ada interaksi antara gelombang tekanan dari sini dengan muka air laut, dan ini menimbulkan tsunami sampai ke Amerika ya dan Jepang gitu dari wilayah Tonga. Tentu itu ribuan kilometer. Nah, hal yang sama kita bisa punya juga mirip-mirip dengan di Anak Krakatau ya, dan itu juga menimbulkan tsunami di Anyer ya di tahun 2018 gitu. Walaupun gunung apinya sebagian muncul di atas laut gitu ya. Nah ini, aktivitas gunung api Krakatau juga 4 Februari 2002 menunjukkan hal yang sama. Tentu udah gunung api yang sudah kita lihat ya, dulunya ini di atas 300 meter, terus sekarang kita sudah ada di sekitar 160-an ya. Ini hilang semua ya, akhirnya masuk ke dalam laut, terus menimbulkan tsunami ya, tsunami detik-detik dasar tsunami Selat Sunda. Nah, kita sekarang ini data di tahun 2022 ya, di 4 Februari adalah hal seperti begini ininya ya, ada gunung api bawah lautnya di sininya gitu. Baik, sekarang kegempaan 2022 ini ya, ini dari Pak Daryono ya, dari BMKG menunjukkan di sini kita bisa melihat kegempaan cukup banyak ya, dan termasuk yang banyak juga kegempaan ada yang dangkal, kemudian menengah sampai di tempat dalam. Yang warna hijau ini adalah si ininya epicentrumnya. Lokasinya tetap sama gitu ya, lokasi-lokasi di mana kegempaan itu biasa sering terjadi, ada di Sumatera Barat, di sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, NTT dan lain sampai ke wilayah-wilayah. Jadi kegempaan itu sudah rutin di wilayah-wilayah ini gitu. Jadi semua orang-orang Indonesia yang tinggal di sini memang harus sudah memahami bagaimana kegempaan itu dan bagaimana mengevakuasi dari kegempaan. Kalau di statistik kira-kira di 2022 itu ini gitu. Sebenarnya kalau distatistikkan, rata-rata kegempaan itu per tahun itu 7.069 gempa per tahun dari semua skala ya, dari semua magnitude ya. Nah, tentu dengan melihat angka ini besar ya, ini 3.100 sendiri gitu. Ya, bahkan ini ditengarai dari 2013 gempa itu terus meningkat hal di sini. Ya, saya pernah diskusi dengan Pak Daryono, bukan karena sensornya makin banyak sehingga bagus itunya ya rekaman gempa, itu memang gempanya juga makin banyak. Nah, itu kita bisa diskusikan nanti ya. Kenapa gitu kegempaan itu makin banyak di Indonesia? Mungkin kawan-kawan juga suka merasakan ya kalau lebih banyak gempa gitu. Nah, ini gempa-gempa yang signifikan ya, gempa-gempa yang signifikan yang terjadi di wilayah Indonesia. Saya akan ulas beberapa saja di situnya. Nah, itu ada gempa megatrust Siberut ya. Di sini gempa-gempa megatrust, jadi gempa karena subduksi. Di sininya ini juga cukup hampir kuat ya, sedang sampai kuat 6,7 itu di wilayah ini. Ini tentu dipicu aktivitas subduksi lempeng. Kemudian ada gempa yang Pasaman ya. Nah, ini Pasaman sel Prastel. Jadi gempanya itu ada di sini. Kalau tadi gempa yang mana Siberut itu ada di sini. Nah, ini gempa di sini. Jadi mirip gempa dengan Cianjur. Nah, di sini ada korban jiwa meninggal ya. 25 orang, 6,1, 10 km ininya, depth-nya. Nah, inilah gempa-gempa besar yang merusak ya. Selama 2022 itu ada 22. Nah, yang paling besarnya memang yang patut kita perhatikan adalah di Pasaman Barat. Di sini kita bisa melihat ini juga besar ya, gempa Banten, 300 rumah rusak. Terus Pasaman Barat di sini 25 orang meninggal ya. Tapi gempa yang paling besar merenggut jiwa penduduk Indonesia di tahun 2022 adalah gempa Cianjur ini di 21 November ya. 5,6 dangkal ya. 53.000 rumah rusak berat ya. 334 orang meninggal. Jadi cukup penting di situ, dan
sempat menjadi diskusi juga ya waktu itu ya, ini gempa dari mana, dari sesar Cimandiri atau apa, nanti kita bahas di terakhir. Nah, Pak Daryono juga memberikan satu review yang baik ya, dan saya patut mengulangnya di sini. Pelajaran satu adalah waspadai daerah dengan klaster aktif gempa namun belum terpetakan sesarnya. Di sini ada sesar yang sudah terpetakan, sesar Cimandiri ya. Ini aktif sesarnya, klasternya ada gitu. Nah ini wilayah-wilayah yang harus kita waspadai karena gempa bisa terjadi di mana saja di wilayah ini walaupun nggak ada sesarnya. Karena mungkin sesarnya tertutup endapan yang lebih mudah gitu, contohnya di situ. Terus hal yang lain juga adalah gempa bisa shallow gitu. Jadi gempanya itu blind fall. Jadi blind fall itu gempanya si sesarnya tidak muncul ke permukaan, tapi di bawah permukaan. Karena mungkin di atas permukaan dia ditutupi oleh sedimen yang lebih baru. Nah, itu gempa Cianjur adalah seperti itu. Ya. Nah, ini pun harus menjadi perhatian kita dan ini akan menjadi perhatian para ahli geologi, para ahli kegempaan untuk memetakan daerah baru gitu untuk hal itu. Terus masalah itu rumahnya sendiri gitu. Rumah rusak juga banyak sekali karena faktor konstruksi ya. Seperti apa yang terjadi di Turki sekarang itu kan itu memang konstruksinya kurang bagus rata-rata ya, diakui. Nah, misalnya apa di sini? Rumah tembok tanpa besi misalnya. Jadi temboknya nggak ada besi, nggak ada tulangan besinya ya, runtuh semua gitu. Atau struktur kolomnya lemah di situ. Atau efek tanah lunak dan lepas seperti itu efek tanahnya sendiri. Jadi kita pada saat mendirikan fondasi pun harus lihat-lihat gitu ya di situnya. Atau struktur kolom dan balok lemah di sini. Ya, struktur kolom dan balok kuat tapi dindingnya lemah gitu. Runtuh juga di sini ya. Nah, bahaya ikutannya misalnya ada rekahan tanah di sini ya, merusak jalan, melembarkan jalan, itu efek yang sangat besar, atau longsoran, atau runtuhan batu. Ini semua efek-efek gerakan tanah. Nah, jadi tentu building code hal-hal yang sangat penting dalam hal-hal ini ya. Kemudian juga bagaimana membangun rumah yang tahan gempa ya. Jadi itu harus menjadi pelajaran juga gitu buat kita. Ini sebagai contoh aja ya. Ini Pak Daryono membandingkan antara gempa Jogja sama kekuatannya 6,4 tahun 2006 dengan gempa di Suruga Jepang ya 6,4. Kedalaman juga dangkal 10 km, tapi korban meninggalnya 1 orang. Di sini korbannya 5.800 orang. Ya, karena bangunan rumah waktu itu di Bantul terutama ya, banyak korban yang rumahnya runtuh dan menimbulkan korban. Sering kita sebut ya bahwa gempa itu tidak membunuh manusia, tapi yang membunuh manusia adalah runtuhan rumahnya gitu. Jadi kita harus memperkuat rumah kita, tempat tinggal kita pada saat kita berada di wilayah kegempaan tinggi. Nah, kemudian bagaimana saat kegempaan itu, bagaimana komunitas bisa bekerja. Kawan-kawan bisa melihat ya dari pelajaran gempa di saat di Kobe, Jepang itu, 17 Januari pukul 5 pagi ya, hampir setengah 6 lewat pagi lah di sininya. Sebenarnya yang ditolong oleh regu penyelamat itu hanya 1,7%. Coba, ya. Rata-rata paling besar itu 35% menyelamatkan diri sendiri. Ya, jadi paling banyak tuh di sini, paling banyak di sininya. Ya. Paling banyak. Jadi artinya apa? Pengetahuan mereka sudah baik. Gitu. Pengetahuan mereka sudah baik. Jadi pada saat ada gempa, bagaimana mereka mengevakuasi diri sendiri, menyelamatkan diri paling besar. Terus keluarganya pun sudah tahu bagaimana mereka mengevakuasi. Jadi kalau kita jumlahkan ini sendiri, ini sudah 67% ya. Ya 66% lebih gitu. Jadi sudah lebih dari 2/3-nya selamat gara-gara ini. Gitu. Ya, jadi itu yang menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita harus selalu mengedukasi masyarakat kita agar mereka alert gitu ya, alert terhadap kegempaan. Ya. Nah, kemudian pelajaran lagi, gempa itu selalu terulang, sebagaimana juga proses-proses geologi selalu terulang gitu. Jadi gempa di Cianjur misalnya, hari ini pun ada gempa di Sukabumi kan, selalu terulang. Karena namanya proses geologi itu cyclic, jadi apa yang terjadi akan terjadi lagi dan selalu terjadi. Ya. Baik. Nah, melihat hal-hal itu, kejadian gempa-gempa yang tadi sudah dilihat itu, ternyata berulang-ulang. Makanya para ahli geologi, para ahli kegempaan juga butuh memutakhirkan sesar aktif di Indonesia. Karena seperti gempa Pasaman, gempa Cianjur, sesarnya kan tidak dikenal gitu, atau tidak terkenal lah sebelumnya kan. Mungkin harus dipetakan ulang, karena itu kawan-kawan para ahli kegempaan, terutama di Pusgen itu sedang memutakhirkan peta sesar baru dan mungkin nanti bukunya akan terbit mudah-mudahan tahun ini ya. Sebelumnya tahun 2017, jadi ada pemutakhiran beberapa sesar gempa. Nah ini contohnya di Pasaman ya, gempa Pasaman waktu itu belum diketahui gitu. Tapi klasternya di sini gitu. Nah akhirnya tentu akan segmen sesar baru akan ditambahkan gitu nanti ya ke buku sesar aktif gitu ya. Itu gara-gara gempa Pasaman misalnya. Ya. Kemudian kegempaan yang di Cianjur juga sama nih. Di Cianjur ada di sini ya. Nanti juga ini akan diperbaharui gitu. Masalah pemutakhiran kegempaan yang ada di Jawa Barat misalnya. Contohnya dalam hal ini. Nah ini juga ada
Jadi beberapa ilmuwan kegempaan seperti di sini ada Mas Sony Ariwibowo ya, itu mempelajari semua backtrust ya, backtrust yang ada di Jawa Barat. Nah inilah hal-hal yang mungkin bisa diantisipasi dan ini bisa masuk ke buku gitu ya, buku Pusgen. Karena ini penelitian-penelitian baru, tentu kawan-kawan di Pusgen, Pusat Gempa Nasional pun akan melihat itu dan memasukkan sebagai kemungkinan-kemungkinan kegempaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah ini beberapa contoh section saja menunjukkan bagaimana ini sesar baribis ya, sesar baribis ini menimbulkan di sini. Kan menjadi pertanyaan di Jakarta bagaimana? Nah nanti kita bisa diskusikan sendiri di sesi yang tersendiri ya, karena ini butuh pendalaman yang lebih khusus. Gempa Cianjur ya, nah ini yang kemarin gempa Cianjur di sini mungkin bukan bagian dari sesar Cimandiri ya, tetapi harus dipelajari lebih jauh bagaimana di subsurface-nya. Tentu kita harus mengumpulkan para ahli geofisika juga bisa mempelajari data-data ini. Nanti akan menjadi peta baru nantinya untuk masuk ke dalam buku sesar aktif di Indonesia. Atau gempa di utara Flores, ini tahun sebelumnya ya, tapi dipublikasi di tahun 2022, nah tentu ini akan menjadi masukan baru nih, masukan baru sesar Kalatoa di sininya. Di buku-buku yang ada sekarang itu belum masuk ke sesar Kalatoa. Karena ada kemungkinan berulang lagi kan, gitu. Nah itu yang harus kita masukkan di pemutakhiran sesar aktif. Atau di Ambon, ya di Ambon ini ada beberapa ilmuwan baru, Patria ya, Adi Patria, dokter baru, melakukan penelitian di sesar Seram, ya sesar Hawa namanya di sini. Nah ini tentu juga patut dimasukkan ke dalam buku-buku Pusgen tersebut. Ya. Baik, itu kira-kira ya kawan-kawan. Maaf saya agak cepat karena waktunya agak terbatas. Nah sekarang gerakan tanah. Gerakan tanah, nah kembali seperti yang tadi kita bilang, itu gerakan tanah tuh paling besar ya bencananya. Apalagi di musim-musim hujan seperti sekarang ya. Ini ada 978 kejadian dan terutama 70% itu di Pulau Jawa. Kan mungkin secara geologi memang begitu ya, hujannya juga banyak, akhirnya menyebabkan longsoran yang besar. Nah tentu harus diantisipasi selalu ya, karena itu pun berulang lagi, seperti di kasus-kasus di Kabupaten Sumedang kan berulang terus si longsorannya gitu. Terutama di musim-musim hujan juga harus diwaspadai ya, hal seperti itu. Nah ini contoh beberapa foto-foto, nah ini yang berhubungan dengan kegempaan di Cianjur, gerakan tanah di Paul Cisumdawu juga berhubungan dengan geoteknik, atau di Banjarnegara, beberapa itu hal-hal yang sudah langganan sebenarnya untuk longsoran. Jadi mitigasinya harus terus-menerus, terutama masyarakat juga tata ruangnya harus lebih baik untuk hal-hal seperti itu. Ya, ini di beberapa tempat yang lain, beberapa gambar-gambar yang menunjukkan kegempaan di Cijedil ya, ini yang masih berhubungan dengan Cianjur ya, longsor karena kegempaan di Cianjur. Baik, kira-kira itu kawan-kawan bencana-bencana yang bisa saya soroti dan penting karena akan terulang lagi ya, sehingga tadi bagaimana kita menyiapkan diri itu mitigasi selalu di situ karena areanya kita sudah kenal ya, hanya waktunya saja gitu, waktunya kita tidak bisa prediksi kan kapan biasanya terjadi ya. Longsoran mungkin karena dipicu oleh hidrometeorologis mungkin di musim hujan, model-model seperti itu. Baik, hal yang lain sekarang yang juga terkait dengan kegeologian di 2002 adalah hal yang menggembirakan, yaitu pertambahan geopark global. Nah, saat ini Indonesia sudah punya 6 geopark global, yaitu adalah kita punya Geopark Batur, Pegunungan Sewu, Ciletuh, Gunung Rinjani. Nah, ini semua sudah dikonfirmasi ulang gitu, karena umur geopark itu 4 tahun ya, setiap 4 tahun harus di reassessment oleh UNESCO. Nah ini 4 ini sudah gitu. Terus Danau Toba dan Belitung. Nah ini lebih baru jadi belum di reassessment, tapi ini sudah 6 geopark yang baru. Nah di tahun 2022 UNESCO pun melakukan assessment datang ke wilayah-wilayah, menilai dan akhirnya lolos semua nih. Ada 4 tambahan ya, 4 tambahan global geopark baru, yaitu Maros, kemudian Ijen, ya terus Merangin dan Raja Ampat Papua. Ya, secara geologi tentu kita tahu Maros itu berhubungan dengan tower karstnya Tonasa ya. Jadi di sana ada batu gamping Tonasa yang umurnya Eosen sampai Miosen ya. Kemudian dia terangkat menjadi tower karst ya. Perguaannya banyak dan sebagian juga pernah dihuni oleh manusia purba sehingga ditemukan banyak gambar-gambar cadas. Nah itu hal-hal yang menarik tentunya ya. Model-model mirip-mirip Guilin di Cina gitu ya, walaupun dalam skala yang lebih kecil. Geopark Ijen ya, itu terkenal, ini bukan salah satu, mungkin gunung api yang sangat aktif dan punya sulfur yang paling tinggi di dunia ya, kandungan sulfurnya. Kawan-kawan kalau yang pernah
berangkat ke sana, pernah subuh-subuh ke sana, kita bisa melihat efek blue fire gitu ya. Jadi ada semacam nyala biru dari apa sulfur yang baru digali gitu. Geopark Merangin itu sebenarnya merekam suatu sejarah hutan purba ya. Jadi sambil 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 bisa menyusuri sungai Mengkarang ini, namanya Sungai Mengkarang di wilayah Merangin Jambi ini, sebenarnya ini banyak fosil-fosil fosil-fosil apa tumbuhan dan hewan-hewan purba sampai zaman Permian, termasuk bagian yang paling tuanya dari wilayah Indonesia gitu. Nah itu Merangin ikonnya seperti itu. Geopark Raja Ampat mirip-mirip seperti ini, yaitu formasi gamping dari kais yang umurnya lebih muda, yaitu Miosen, ya, kemudian terangkat dan sehingga menimbulkan suatu landscape yang spektakuler. Nah nanti di April 2023 UNESCO akan bersidang dan ini kemudian akan diresmikan 4 global geopark ini. Ya jadi sekarang Indonesia nanti tahun ini akan memiliki 10 global geopark. Tentu wilayah kita lebih banyak dari itu lagi. Ya nanti yang diharapkan nanti akan ada tambahan lagi, yaitu 2 lagi, yaitu Meratus ya, Meratus dan Karangsambung. Nah itu 2 lagi. Jadi sampai 2024 Indonesia pengennya punya 12 tentu, tapi kenyataan akan lebih dari itu. Ya. Nah sebenarnya ini ya, geologi Nusantara itu besar ya. Badan Geologi sudah mengidentifikasi ada 110 potensi warisan geologi Nusantara. Tentu ini bisa jadi global geopark semua sebenarnya. Seperti di Cina ya. Cina tuh puluhan global geoparknya gitu, karena memang mereka sudah berusaha dari dulu. Kalau kita kan mungkin dari selepas tahun 2000-an ya, 2010 kira-kira baru mulai ya. Kalau Cina sudah dari tahun 1990-an sudah mulai di situ. Nah, itu juga tidak terlepas dari varietas kompleksitas geologi Indonesia tentunya ya. Baik, terakhir ya, portal data geologi ini tidak kalah penting ya, karena kita bekerja dengan geologi yang sudah lama dilakukan penelitiannya. Tentu data itu menjadi sangat besar, sangat banyak ya, karena sudah dilakukan di zaman Belanda. Nah, bagaimana mengelolanya? Karena ini akan menjadikan data utama. Nah, tahun 2022 ini di awal tahun Badan Geologi, dalam hal ini khususnya Pusat Survei Geologi PSG, itu mengeluarkan satu sistem elektronik informatika yang bisa diakses oleh masyarakat, yaitu data-data geologi yang disebut sebagai portal data geologi. Nah ini ya. Tentu Badan Geologi dan Data Geologi Indonesia, karena pertama, kegiatan geologi itu punya sejarah panjang dalam survei, pemetaan, dan penyelidikan geologi Indonesia sejak zaman Belanda. Tentu akibatnya data akan sangat banyak, ya, baik untuk pemetaan, survei, penyelidikan geologi. Terus Badan Geologi sendiri dikenal sebagai penyedia data geologi. Nah, dalam era informasi, ya, revolusi industri 4.0, ya, penyediaan data itu menjadi sangat penting. Masyarakat juga sekarang sudah mulai ingin melihat gitu bagaimana pekerjaan-pekerjaan geologi, melihat karena dan sebagai institusi pemerintah yang menggunakan APBN juga wajib juga gitu melaporkan apa yang sudah dikerjakannya untuk masyarakat, sehingga masyarakat sekarang bisa mengakses gitu ya, mengakses beberapa data geologi yang disediakan di portal geologi ini. Ya ini contoh tampilannya nih, contoh tampilannya portal data geologi Indonesia. Ini homepage-nya di depannya ya, kita bisa melihat misalnya kita bisa ingin mengakses scientific information, bisa tentang geoheritage, stratigraphic lexicon, ini buku tentang stratigrafi formasi-formasi di Indonesia, cekungan-cekungan sedimen, atau peta-peta geologi misalnya. Itu kita bisa masuk ke sana, bisa klik-klik seperti itu ya. Nah ini contohnya dalam layanan peta geomap misalnya. Banyak peta tersedia ya, yang merupakan peta-peta dasar menjadi untuk pekerjaan kita, baik untuk para dosen, para peneliti, juga masyarakat umum, para dunia pengusaha gitu ya, itu bisa bekerja dengan itu. Banyak sekali peta yang tersedia. Ada peta geologi, peta anomali Bugge, anomali magnet, peta citra radioaktif ya, peta geologi kuarter, peta geologi umum. Banyak sekali di situ yang bisa kita peroleh. Nah, itu di launching di tahun 2022. Atau juga bicara masalah kamus stratigrafi ya. Jadi informasi tentu sudah sangat banyak ya, ribuan formasi yang sudah dipetakan di permukaan oleh Badan Geologi sejak dari zaman Belanda. Tentu kita ingin tahu bagaimana karakter batuan, karakter formasi. Misalnya kalau di tanah Jawa, misalnya di Sukabumi, formasi Jampang seperti apa? Formasi Lengkong seperti apa? Formasi Jatiluhur seperti apa misalnya? Formasi Tantayan seperti apa gitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari gitu dari leksikon ini, karena semua ada lokasi tipenya di mana, koordinatnya di mana, terus deskripsi formasinya seperti apa, itu tentu penting buat kepentingan riset ataupun hal-hal yang lain. Ya.
Nah, akhirnya kita, ini slide saya terakhir kalau saya nggak salah ya, jadi Indonesia sebagai geologi itu bisa disebut Center of Excellence untuk dunia, untuk geologi. Kita sadari kita punya efek positif, ya, ada kesuburan tanah, ada 128 cekungan sedimen, ada manifestasi panas bumi yang banyak, ada cekungan air tanah, jalur-jalur metalogenik, itu penting, tapi kita juga ada kebencanaan ya, letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor, ya itu sudah dua hal yang harus kita terima memang, seperti itu. Ya. Nah, untuk hal itu tentu kita harus optimalkan potensi sumber daya alam kita dan mitigasi kebencanaan dua hal itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konservasi, dalam hal ini geopark, geowisata, dan edukasi buat baik buat para insan geologi maupun buat masyarakat umum ya melalui pemahaman kegeologian, penyelidikan dan pemetaan geologi. Database sendiri diperkuat, itu sudah kita munculkan dalam portal geologi dan penyebarluasan informasi melalui peta dan portal geologi untuk masyarakat. Jadi kembali ke masyarakat gitu ya. Baik kawan-kawan, itu yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan cukup memberikan tambahan-tambahan pengetahuan ya tentang apa-apa yang sudah kita lewati di tahun 2022 ya, baik sebagai fenomena geologi yang terkait kebencanaan, karena kalau ditanya proses geologi apa yang terjadi di 2022 pasti nggak lepas dari bencana, karena itu pasti akut ya, ada gempa, ada erupsi gunung api, ada longsor, tapi juga tidak terlepas dari ekstraksi sumber daya mineral ya, yang tadi kita sudah lihat bagaimana peranannya terhadap pendapatan negara, dan juga masalah konservasi geologi. Kita akan punya 4 global geopark yang baru, dan semua data-data geologi itu sudah terhimpun sekarang dalam satu portal geologi yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak hal yang belum saya bisa ungkap di sini ya dalam waktu yang terbatas ini, tapi mudah-mudahan itulah yang kira-kira beberapa yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Awan yang telah